Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Nah, semuanya harus sehat ya, jangan ada yang lemes-lemes ya, harus semangat ya. Untuk memulai pagi ini kita harus mulai dengan semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, silakan ketua kelasnya Nathanael dipimpin. Baik, Bu. Semuanya duduk tegak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam Oke, pada terima pengurus. kasih. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Pagi, Bu. Ya, pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Nathanael sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebelum Ibu lanjut untuk kegiatan kita yang berikutnya, Ibu mau ngecek dulu ya. Ibu dulu kehadiran kalian, siapa aja yang hadir pada pagi hari ini, karena Ibu nggak mau pelajaran ini menjadi sesuatu yang tidak menarik ya. Kalau kalian banyak hadir berarti ini pembelajaran yang menarik sekali tentunya. Ibu cek dulu ya. Angel, ada Angel? Hadir, Angel, Bu. Angel Siregar. Oke. Matikan mikrofonnya. Angga Agustino, ada Angga? Angga ada hadir? Angga hadir? Nggak ada ya? Belum masuk ya? Bella Raja Guguk? Bella Raja Guguk, ada hadir? Nggak ada, Bu. Mana Bella? Suaranya kecil sekali. Oke, Charlie Andrianus ada? Hadir, Bu. Suara saya putus-putus ya? Enggak kan? Hadir, Enggak Bu. putus-putus suara saya kan? Enggak, Bu. Oke. Devi Zevanya ada? Hadir, Bu. Devi Zevanya, oke. Hadir, Bu. Elizabeth, ada Elizabeth? Elizabeth ada? Oke. Erika ada Erika? Oke ya. Erika hadir? Oke, Hadir, belum Bu. masuk ya. Esther, oke ada. Esther Angelina ada? Esther Angelina? Esther Angelina hadir? Belum hadir ya? Eva? Eva hadir? Hadir, Bu. Eva hadir? Oke, dijawab ya. Franz hadir? Franz Ferdinand? Hadir, Bu. Franz Ferdinand hadir? Oke. Hadir, Bu. Riko Setiawan? Ya, Hadir, Bu. Riko Setiawan hadir? Oke. Hadir, Bu. Irfan Agustinus hadir? Irfan Agustinus hadir? Irfan? Oke, Irfan belum kelihatan ya, belum masuk ya. Jose Hadir, Bu. Oke, Hadir. Junita hadir? Hadir, Bu. Junita hadir? Oke. Bu. Karina Divaboru Lubis hadir? Hadir, Bu. Karina? Oke. Lesdi hadir? Lesdi sudah hadir?
Hadir, Bu. Oke. Lukas Hermawan. Hadir? Hadir, Bu. Lukas hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Nathanael Naza. Hadir? Hadir, Bu. Oke, bagus. Rafael Andre hadir? Ada Rafael? Hadir, Bu. Ya. Oke. Revina hadir? Hadir, Bu. Ricky Joshua ada hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Rizky Sinaga. Rizky Sinaga hadir? Hadir, Bu. Oke. Ruth Cecilia, ada Ruth Cecilia? Hadir, Bu. Oke. Ruth Gracia Sihombing hadir? Hadir, Bu. Hadir? Ruth Gracia belum kelihatan. Hadir, Bu. Oke. Ruth Mira, oh ada. Ruth Miralda, hadir Ruth Miralda? Hadir, Bu. Bagus. Tiara Nur Azara ada? Tiara? Belum ya, belum kelihatan. Yesika, terakhir Yesika. Yesika ada? Hadir, Bu. Yesika. Oke. Nah, sudah berarti sudah hadir ya. Ada walaupun ada beberapa orang tadi ya belum kelihatan hadir. Nah, ini kan saya sudah masukkan juga ya daftar presensi di Classroom. Nanti bisa kalian cek, itu sudah saya masukkan di Google Classroom. Nanti juga kalian klik ya daftar presensi di situ. Selain udah Ibu cek juga kehadiran di sini sebagai bukti ya. Selanjutnya Ibu pingin nampilkan sesuatu nih ke kalian. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang Ibu tampilkan ini tolong disimak ya. Diperhatikan dengan seksama. Apa yang Ibu tampilkan ke kalian. Sebentar. Ibu akan tampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang Ibu? Tidak ada, Bu. Halo? Belum, Bu. Belum. Belum kelihatan ya, sabar ya, mungkin sinyalnya. Sabar ya. Ya Rizky, jangan nguap-nguap ya. Kelihatan loh kau nguap ya. Lebar kali nguapnya. Iya, Bu, maaf, Bu ya. Maaf. Oke. Mandi kan Rizky sebelum gabung kemari? Iya, Bu. Bentar ya, Iya, Bu ya. lagi loading sekarang. Iya, Bu. Ya udah matikan mikrofon ya, nanti kedengaran yang nggak perlu didengar. Oke ya. Oke. Sudah muncul nggak di layarnya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sabar dulu ya, karena di sini memang lagi muter. Mungkin sinyalnya agak terganggu nih. Oke, kemarin kita kan udah belajar mengenai teks cerita sejarah ya kan? Benar nggak? Benar atau nggak saya nih? Iya, Bu. Benar, Bu. Dijawab dong saya. Benar, Bu. Ya, sudah kan? Nah, kemarin juga kalian sudah mampu menulis teks cerita sejarah. Nah, kali ini ada kaitannya dengan yang mau saya tunjukkan ke kalian gitu, tapi sepertinya ini belum muncul juga di Sudah, Bu. Udah, Bu. layar handphone kalian yang mau Ibu. Sudah. Oke, Iya, udah, Bu, nah udah, Bu. perhatikan yang
share ini. Oke, kalau sudah, tolong diperhatikan, didengar, dan disimak ya, apa yang Ibu putar ini. Sampai tak kurang dari para politisi Indonesia mencuri kesempatan. Bagaimana mereka menebar bahwa mereka seolah-olah menjadi orang yang paling berbahagia, orang yang begitu bangga dengan memberikan ucapan selamat. Tapi uniknya, foto Gracia Poli dan Apriani justru ada di belakang mereka. Seolah-olah mereka lah obor, mereka lah yang menuntun atlet-atlet itu berprestasi. Padahal aslinya ya cuma numpang nampang. Salah sih? Nggak salah. Yang namanya euforia boleh saja. Saya pun mau begitu, tapi saya malu. Yang namanya euforia boleh saja. Saya pun mau begitu. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Olimpiade Tokyo 2020 menjadi euforia olahraga nasional Indonesia. Betapa tidak. Ketika itu, dua putra bangsa terbaik, dua atlet yang luar biasa, pebulu tangkis nasional, Gracia Poli dan Apriani, meraih medali emas di pesta sejagat itu. Sangat bergengsi. Masuk final bahkan meraih medali emas di Olimpiade. Perolehan satu emas ini turut meningkatkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-57 ke peringkat 34. Euforia itu langsung menyebar. Jadi tidak terlalu salah kalau kemudian Gracia dan Apriani didapuk menjadi orang pemersatu bangsa. Ketika itu semua anak-anak bangsa bersatu, semuanya merasa memiliki. Bayangkan, di situ tidak ada sekat, tidak ada yang namanya kepentingan agama, politik. Mana Bu Eka-nya hilang? Bu Eka-nya terkendala sinyal ya? Ya mungkin Bu. Iya ya. Bu Eka-nya hilang. Kamu dari SMA mana sih? Revina SMA Ya, mana? Bu. Dari SMA? Riau ya? TKJ Bu. Apa tuh SMK. panjangannya? SMK atau SMA? Revina? Devi, Revinanya hilang. Devi SMA atau SMK? SMK Bu. SMK. Tepatnya provinsi mana? Eriko jawab, Eriko. Friko, coba Friko yang jawab. Iya Pak. Ya, SMK. Jelas suara. Iya Pak. 12 TKJ Pak. Jaringan ya? Jurusan jaringan. TKJ. Iya Pak. 12 TKJ. Di mana Riau ya? Mana? Riau. Jadi provinsi mana? Batam. Sumatera. Sumatera Utara Pak. Oh, Sumatera Utara. Oke, sekarang itu kamu matikan mic-nya. Bisa matikan mic-nya. Sekarang yang jawab siapa nih? Nathanael. Yang lain di mute dulu ininya. Silakan yang dipanggil yang bicara. Sementara Bu Eka dulu. Baik, Nathanael. Jadi Sumatera Utara. Iya Pak. Medan maksudnya? Iya benar Pak.
Coba lengkapnya SMK apa? SMK Swasta Eka Prasetya. Oh, Eka Prasetya. Kelas berapa ini? 12 TKJ, Pak. Oh, TKJ. Kelas 12 ya. Sekarang udah masuk semua belum? Sebenarnya belum semua, Pak, karena ada yang ambil jalur luring. Oh, Ada ada juga yang luring ya? Iya, ada Kalau yang sekarang kan daring semua ini. Ya, sekarang daring semua. enggak. Yang masuk ini udah daring semua, Pak. Ya. Sebenarnya Anda sehari-harinya daring apa luring? Sebenarnya daring, Pak. Cuma karena ada beberapa siswa yang nggak bisa ikut daring, jadi ada yang ambil luring. Oh, jumlah berapa ini sekarang? Satu kelas banyak sekali. Ya, Pak? Ya, banyak sekali ini satu kelasnya ini. Iya, memang segini jumlahnya, Pak. Silakan Bu Her kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan. Di pembahasan editorial ini sudah pertemuan keberapa? Ruth? Maaf, Bu, Ruth yang mana ya, Bu? Ini Ruth apa? Ruth Miralda Sihotang. Saya, Bu. Iya, editorial sudah pertemuan keberapa, Ruth? Sudah pertemuan ketiga, Bu. Yang sudah jelaskan tentang apa aja? Tentang teks editorial. Ya. Baik, Ruth tutup. Ibu mau tanya pada Jos Samuel Tambunan. Mana Jos? Jos? Ya Bu Her, memanfaatkan waktu, ini kan udah terlanjur ini. Barangkali bisa dengan materi-materi ditanyakan, Bu. Silakan. Jos? Mana Jos? Josnya hilang. Ini satu kelas 14 orang Ya, Bu. atau berapa orang ini? Ya, Jos. Apa beda fakta dan opini? Ya, Bu. Apa beda fakta dan opini dalam editorial? Halo. Fakta itu Halo. semacam Itu hal-hal mereka yang sudah apa, Bu? Halo, mohon maaf, Ibu tadi keluar tiba-tiba. Lanjut Bu Eka, karena kami memanfaatkan waktu. Oke. Berarti dari tadi saya tidak terekam Bu Eka ya. Waduh, Mohon maaf, ada nanti Bu Eka gangguan sulit kalau tidak jaringan. terekam. Saya pikir dari tadi, ya saya pikir dari saya udah ngomong bolak-balik, ternyata tidak masuk di dalam Meet. Oke, baiklah. Tadi ada video yang sudah tayangkan dan kalian sudah melihatnya sekilas ya? Ada ya? Ada? Tolong dijawab saya. Ini keluar atau tidak nih? Oke. Gini deh, itu sudah saya kirim linknya di grup kita official aja kita sudah. Nanti bisa dicek ya, dicek lagi mengenai video yang sudah saya kirimkan tadi ya. Sudah ada link yang saya kirimkan buat kalian untuk kalian cek lagi videonya. Nah, itu tadi videonya itu di bawah video itu ada teks, Jadi teks itu nanti akan membantu kalian dalam memahami isi dari video yang barusan yang tadi itu saya putar gitu ya. Oke. Tadi kan kalian menyaksikan ya sedikit mengenai video yang saya putar. Ada nggak kalian lihat tadi sedikit aja? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Devi, Ruth, tolong dijawab saya. Takutnya nanti saya udah ngomong gini ternyata saya tidak masuk lagi nih di dalam layar. Saya nggak tahu karena tiba-tiba memang saya ngerasa aneh nih, kok nggak bergerak kan gitu ya. Tolong dijawab saya ya. Oke, sudah ya, sudah dilihat. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira video itu tadi video apa ya? Tentang apa ya? Nathanael? Tentang perjuangan atlet. Tentang perjuangan Tentang atlet. Tentang menghargai yang ngomong. Perjuangan atlet. Oke, kira-kira video itu saya tayangkan untuk apa ya? Ada yang tahu mau diapain nggak videonya itu? Saya cepat dijawab ya, saya takut nih. Untuk bagaimana cara kita menghargai para atlet.
Gitu. Oh, gitu. Oke lah kalau gitu. Lanjut aja ya. Gini, kenapa video itu saya tayangkan ke kalian? Karena pada hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Oke ya, kita akan membahas mengenai teks editorial. Nah, sebelumnya kan kita kan sudah membahas tentang teks cerita sejarah dan kalian juga terakhir sudah mampu menulis sebuah teks cerita sejarah. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas itu adalah teks editorial. Nah, jadi nanti teks editorial yang akan kita bahas itu ada kaitannya dengan video yang barusan saya putarkan ke kalian walaupun tidak penuh ya, karena tadi tiba-tiba saya terlempar keluar ya. Baiklah, nanti di link yang sudah saya bagi itu sudah kalian lihat di WA ada kan linknya kan? Sudah dicek WA-nya sayang? Oke, nanti lagi ya, nanti juga saya tampilkan teksnya terkait video yang saya putarkan ya. Sudah ya, nanti saya juga akan putarkan. Oke ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas teks editorial. Nah, kemampuan kompetensi dasar yang harus kalian mampu pada pembelajaran kita kali ini adalah kalian itu mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial berupa pernyataan pendapat, solusi alternatif, dan juga kalian mampu menyimpulkan, ya, menganalisis simpulan dari teks editorial. Itu dia, ya. Jadi nanti saya akan pandu kalian bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian sampai pada tahap menganalisis. Jadi nanti kita sistem belajarnya kita gunakan kelompok yang sudah kita bagi kemarin aja kita pakai lagi di sini sudah. Jadi kalian nanti berdiskusi di WA grup masing-masing yang sudah kita buat kemarin. Jadi nanti akan saya pantau ya melalui WA diskusinya. Kemarin itu kelompoknya ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 itu kalau tidak salah ketuanya Nathanael. Iya Nathanael? Iya Bu. Oke, kelompok 2 itu ada Lukas. Mana Lukas? Lukas dan kawan-kawan. Oke, kelompok 3 itu ada Karina. Kelompok 4 itu ada Franz, kemudian kelompok 5 ada Rafael. Nah, seharusnya ini nanti akan saya tampilkan juga di layar. Apakah benar kalian nanti akan berdiskusi melalui WA grup yang sudah kita bentuk kemarin ya, karena nanti akan saya post juga bentuknya. Jadi begini, ini saya mau tampilkan sesuatu. Sebelum nanti kalian akan mengidentifikasi informasi di dalam teks editorial sampai pada tahap menganalisis kesimpulan yang ada di dalam teks editorial, saya mau tanya dulu deh sama kalian. Teks editorial itu apa ya? Teks editorial itu dia menggambarkan. Yang ngomong itu siapa ya? Sebutkan namanya dong, biar saya tandai. Saya Bu Revina dari kelompok 2. Saya teks Revina. Ya, Ya. Bu. Menurut saya teks editorial itu menggambarkan tentang isu aktual pandangan penulis terhadap isu. Misalnya yang kayak video tadi itu, Bu. Iya. Oke, itu menurut Revina. Berarti teks editorial menurut si Revina terkait isu aktual. Ada yang lain mau menambahkan? Instruksi saya Karina dari kelompok 3. Kenapa Karina? Menurut saya teks editorial itu sebuah opini gitu Bu dari teks editorial atau penyiar berita gitu. Oke, boleh. Ada yang lain? Apa itu teks editorial sebelum? Ya. Saya Nathanael Naza dari kelompok 1, bahwa menurut saya teks editorial itu merupakan suatu tanggapan dari suatu redaksi tertentu terhadap suatu permasalahan. Biasanya teks editorial ini diletakkan di surat kabar gitu. Surat kabar ya. Oke, itu menurut Nathanael. Tadi dari kelompok berapa Nathanael? Kelompok 1 ya nak ya? 1 Bu.
Oke, iya benar sih yang dibilang sama teman-teman kalian tadi ya. Teks editorial itu merupakan artikel ya, artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran khususnya ya, yang merupakan pandangan dari redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual. Aktual itu apa ya? Aktual itu apa ya? Berita yang aktual. Aktual itu berarti apa maksudnya? Berdasarkan kenyataan. Benar-benar Kenapa? terjadi Bu atau berita yang Aktual benar-benar itu berarti terjadi. yang sedang menjadi sorotan gitu ya, fenomenal dan kontroversial. Berarti yang kontroversial. Nah, kontroversial itu berarti yang bagaimana? Kontroversial itu berarti yang bagaimana? Bu, Lesdi dari kelompok Kenapa? 2. Ya, kenapa Lesdi? Kontroversi itu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat gitu, Bu. Jadi mereka saling berbeda pendapat. Iya, itu dia. Jadi yang ada isu yang lagi diperdebatkan, itu dia ya. Di situ yang dibahas. Nah, oke. Itu dia teks editorial. Selanjutnya, kalian sudah paham mengenai teks editorial. Kemudian gini, dalam menganalisis, dalam mengidentifikasi teks editorial nantinya, itu kalian harus mengenali tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang ada di dalam teks editorial tersebut. Nah, tanda-tandanya itu apa aja? Jadi yang perlu kalian pahami, tolong fokus dulu ya, perhatikan saya, jangan dulu ada kegiatan yang lain-lain. Kalau saya bertanya cepat dijawab, jangan diam-diam aja ya, karena nanti saya nggak tahu nih, saya masih ada di dalam layar atau tidak nih nanti kayak tadi ya. Oke, di dalam mengidentifikasi teks editorial itu ada tanda yang harus kalian kenali di dalam teks itu. Nah itu ada 3. Pertama, di dalam teks editorial itu ada yang namanya pernyataan pendapat. Oke ya, ada pernyataan pendapat. Kemudian ada alternatif solusi. Dan yang ketiga itu ada simpulan. Oke ya, ada simpulan. Ada pernyataan pendapat, ada alternatif solusi, dan ada simpulan di dalam teks editorial. Saya coba dulu ya, presentasikan. Saya coba dulu, ada yang mau saya tunjukkan ini, ada PowerPoint. Semoga bisa dan saya tidak terlempar lagi. Halo, saya masih ada kan? Iya Bu. Nathan, oke. Nathanael, kalau misalnya saya terlempar agak dibilang Bu, Ibu kok nggak ada, bilang gitu. Sudah keluar belum? Ya Bu, coba ulangi Bu. Belum, Bu. Sudah muncul belum yang saya tampilkan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oh, belum ya? Aduh, kenapa belum? Tapi di sini sudah. Kok sama kalian belum ya? Ya udah deh kalau dia tidak muncul. Ya udah, kalau dia tidak muncul sudah, daripada saya tidak muncul, jadi ya kita abaikan saja. Kita abaikan saja, kita lanjut aja kendala yang menghalangi waktu belajar hari ini ya. Semangat ya, semangat semua. Termasuk saya juga semangat nih. Oke, tadi editorial membahas tentang suatu isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jangan salah sebut ya, kontroversial. Nah, kemudian di dalam teks editorial itu ada tanda-tanda, muncul nggak? Muncul ya di layar? Muncul, Bu. Iya Bu, Tapi nggak berputar Bu. Berarti laptop saya nih yang bermasalah. Udah muncul? Udah, Bu. Gambarnya muncul? Belum, Bu. Cuma profil. Enggak, Bu. Oke lah. Padahal sudah saya stop screen tapi dia muncul. Berarti ada suatu masalah di jaringan sayanya ini ya. Padahal saya sudah dekat dengan routernya ini. Baiklah, lanjut aja. Dalam mengidentifikasi
teks editorial tadi ada tanda-tanda yang saya bilang ya, ada 3 tanda-tanda. Pertama ada pernyataan pendapat, kemudian ada alternatif solusi, kemudian ada simpulan di dalam teks editorial. Jadi nanti yang tanda-tanda itulah yang harus kalian identifikasi di dalam teks editorial. Nah, teks editorialnya itu teks editorial yang mana? Yang berkaitan dengan video yang saya tayangkan tadinya. Nah, jadi di video itu tadi, itu di bawahnya itu tadi, kalau tadi kalian lihat itu kan ada link tuh ya. Di bawahnya itu kan ada teks. Nah, teksnya itu nanti akan membantu kalian dalam memahami, mengenali tanda-tanda yang mana pernyataan pendapat, yang mana alternatif solusi, dan juga simpulan dalam teks editorial dari teks itu. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Paham? Oke. Paham, Bu. Oke, kalau paham. Nah, selanjutnya selain tanda-tanda, sebenarnya Ibu menampilkan ini bagaimana cara mengidentifikasi pernyataan pendapat di dalam teks editorial. Tapi ya sudah, begini saja. Nah, dalam mengidentifikasi pernyataan pendapat dalam teks editorial itu gini ya. Sebenarnya tadi saya sudah bilang pernyataan pendapat itu ada di dalam teks editorial. Sebelum mengidentifikasi pernyataan pendapat nih, pernyataan pendapat itu apa? Hal yang sedang dibicarakan. Aku, Bu. Oke, iya. Siapa yang bilang aku, Bu? Itu tadi. Aku nampak kali kita orang Medannya ya. Aku, Bu. Oke. Ya Lesdi, apa Lesdi? Pernyataan pendapat itu berisi apa? Ana Lesdi tadi aku, Bu. Saya, Bu. Siapa tuh lagi yang bilang saya, Bu? Ya Ruth Cecilia. Pernyataan pendapat itu biasanya berisikan topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks editorial, Bu. Iya, biasanya itu pernyataan pendapat itu selalu ada di awal ya. Kalau dia berupa teks itu biasanya dia ada di paragraf awal. Tuh ya. Kalau dia di video tadi kan ada di video pertama walaupun sedikit ya kalian saksikan tadi di awal itu ada kan pembicaranya itu ngomong sesuatu. Ada kan? Ada kan? Halo, Ada, Bu. halo. Ada, Bu. Iya, ya, saya dijawabnya ya. Iya, jadi pernyataan pendapat itu berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, biasanya itu dia kalau di dalam teks editorial tuh dia di awal di paragraf pertama itu maksud saya ya. Nah, kemudian tadi di dalam teks editorial ada alternatif solusi. Alternatif solusi itu apa? Alternatif solusi itu sebuah solusi ya, solusi yang sangat alternatif untuk dikembangkan yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens. Oke, audiens itu siapa? Kalau dia tadi bentuknya teks editorial berarti audiens itu siapa? Pembaca, Bu. Pembaca, itu dia, pembaca. Jadi ada alternatif solusi yang mau disampaikan kepada audiens terkait permasalahan atau isu yang sedang dibahas di teks editorial itu. Itu dia ya. Kemudian tadi yang ketiga ada simpulan dalam teks editorial. Nah, kalau simpulan itu berarti apa? Berarti kan pernyataan, kan gitu. Ya, pernyataan yang bagaimana? Pernyataan yang berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, biasanya nih simpulan itu kalau dia di dalam teks itu nanti itu dia ada di bagian paragraf terakhir biasanya nih ya. Oke, itu dia ya. Itu yang terkait pernyataan pendapat, alternatif solusi dan juga simpulan dalam teks editorial. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi nanti teks itu ada teks ya. Aduh, bisa nggak ya kira-kira kalau saya tampilkan ke kalian? Semoga bisa dong, please. Ya. Yaudah deh, semoga nanti bisa tampil
Kalau dia bisa tampil, oke, kelihatan nggak sih? Di laptop saya dia sudah tampil nih. Di kalian bagaimana? Tampil nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Lama dia ya. Oke, coba deh kalian lihat WA, di WA kalian. Tapi jangan keluar dari Gimit ya. Jangan keluar dari Gimit. Sudah. Kalian lihat dulu. Kalian buka linknya. Sudah. Nah, di bawah video itu, oke, sepertinya ayo muncul. Ada muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa ya dia nggak mau muncul ya? Padahal di tampilan laptop saya dia sudah muncul. Sama kalian benar-benar tidak terlihat ya? Cuma instruksi sedang melakukan presentasi aja, Bu, tapi layarnya belum kelihatan. Oke, berarti dia lagi proses. Yaudah deh, kita tunggu aja dia. Oke, ya sudah. Gini, langkah-langkah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Nah, sembari jalan aja ya, mungkin dia butuh proses nanti ya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial? Karena nanti kalian kan bakal mengidentifikasi informasi di dalam teks editorial ya. Perhatikan saya ya, didengar saya ya, baik-baik ya. Yang pertama, kalian kenali dulu sikap atau pandangan dari media. Udah, kenali sikap atau pandangan media. Kemudian yang kedua, kenali tanggapan, sindiran, atau kritikan dari media. Kenali tanggapan, sindiran, atau kritikan dari media. Kemudian yang ketiga, kenali tanggapan dari media tentang permasalahan yang berupa saran atau rekomendasi. Oke, sudah? Sudah? Dan yang terakhir itu kenali simpulan yang menegaskan isi teks. Jadi untuk mengidentifikasi informasi, kalian harus bisa mengenali sikap atau pandangan dari media, kemudian kenali tanggapannya, sindiran atau kritikan yang diberikan dari media tersebut, kemudian kenali tanggapan dari media tentang permasalahan yang berupa saran atau rekomendasi, dan yang terakhir simpulan yang menegaskan isi teks. Jadi untuk mengidentifikasi informasi dalam teks editorial seperti itu langkah-langkahnya. Oke ya? Sudah? Sudah, Dijawab Bu. saya? Oke. Oke, nah kemudian nanti setelah kalian mengidentifikasi informasi, kalian kan akan menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual, kan begitu kan? Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual? Oke, yang pertama, halo, Bella, matikan dulu mikrofonnya ya. Oke, yang pertama, berpikir kritis dan logis. Jadi cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual itu harus berpikir kritis dan logis. Harus kritis dan logis ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Jadi nggak boleh pakai emosi kalau menyampaikan pendapat. Oke ya. Dan tidak boleh memberikan penilaian yang subjektif. Subjektif itu bagaimana maksudnya? Penilaian yang bagaimana maksudnya? Penilaian subjektif itu. Penilaian berdasarkan pendapat sendiri. Penilaian? Berdasarkan pendapat sendiri. Pendapat sendiri, oke. Kalau yang penilaian secara objektif? Kalau objektif dinilai berdasarkan pendapat orang lain juga, Bu. Kalau objektif berarti dia berdasarkan data kan gitu ya, ada fakta yang mendukung, itu dia ya. Jadi dia benar-benar objektif, itu dia. Oke, yang ketiga, dia mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, dapat menarik simpulan yang sulit dibantah. Jadi begitu ya, cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual. Ya sudah, sekarang coba gini aja, dicek lagi mengenai teks, belum muncul juga di situ di layar ya? Ya belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Di situ kan tadi videonya tentang hargai perjuangan para atlet.
ya. Kemudian di bawahnya itu ada teks yang bisa kalian baca, kalian simak mengenai hargai perjuangan para atlet yang terkait dengan video yang di atasnya tadi, ya. Ada kan? Sudah kalian lihat kan? Sudah? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah kalian lihat, nah dengarkan sekarang. Dengarkan sekarang saya ya, didengarkan saya baik-baik. Silahkan bekerja secara kelompok, diskusikan, sudah, terkait teks yang di video tadi, yang mengenai hargai perjuangan para atlet. Oke, tadi ada 5 kelompok ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, dibagi tugasnya, siapa yang mengerjai bagian yang mana. Jadi teks itu tadi kalian identifikasilah tentang informasinya, tentang apa, informasi isinya tentang apa, kemudian dicatat ya, saya ngomong ini ya, teks yang hargai perjuangan para atlet, oke, kalian identifikasi informasinya, kemudian kalian identifikasilah pernyataan pendapatnya, kemudian identifikasi alternatif solusi yang terdapat di teks tersebut, dan yang terakhir kalian analisislah simpulannya. Sudah? Kalian analisis, sudah Karina? Sudah paham tugasnya Karina? Sudah, Bu. Iya. Ya. Kalian analisis simpulan yang terdapat di dalam teks editorial. Silakan. Silakan dibagi. Oke. Oke, Bu. Sudah dibagi kelompoknya, Bu? Sudah dibagi tugasnya sama setiap anggota kelompoknya? Sudah, Ya, sudah. Bu. Sudah, Bu. Oke, Nathanael, kamu dari kelompok 1 kan? Iya, Siapa benar, Bu. yang mencari bagian informasi? Untuk informasi nanti yang cari saya sendiri, Bu. Oke, kemudian yang lainnya siapa? Pernyataan pendapat dicari sama Angel dengan Ruth. Terus? Solusi nanti dikerjakan sama Elizabeth, terus kesimpulan dicari sama Friko. Oke, cepat ya, cepat. Kalian apa? Kalian chat di situ ya, kumpulkan jawabannya di grup kalian. Karena nanti saya lihat itu. Belum ada nih. Ayo, silakan di chat ya. Selanjutnya kelompok 2 itu, si Lukas. Mana Lukas? Saya, Bu. Ya Lukas, siapa yang mengerjakan bagian yang mana? Bagian nomor 1, saya dan Angga, Bu. Lukas dan Bagian Angga. nomor 1 itu apa ya? Bagian nomor 1, temukan mencari informasi yang dibicarakan pada video, Bu. Oke, selanjutnya? Yang nomor 2, yang mencari Bella dan Gracia, Bu. Mengenai identifikasi pertanyaan pendapat. Oke, itu ya. Kelompok 3, Karina. Mana Karina? Saya, Bu. Ya, siapa yang mengerjakan bagian yang mana? Yang bagian informasi saya sendiri. Oke. Yang pernyataan pendapat Ruth Cecilia. Oke. Yang solusi alternatifnya Eva Situmorang. Dan terakhir yang identifikasi simpulannya Jose Tambunan. Oke. Kalau kelompok 4, Franz. Saya, Bu. Ya. Bagian informasi ditugaskan kepada Depi mengidentifikasi pernyataan pendapat Erika, solusi alternatif saya dan Rizky, kesimpulan Ricky putar-putar, Bu. Oke, kelompok 5, Rafael.
Iya Bu, bagian informasinya Bu, itu saya sendiri. Bagian pernyataan pendapat itu Irfan sama Charlie Bu. Oh ya. Solusi atau rekomendasi itu Bu, Jessica Raheli, dan simpulan itu Bu, Junita. Oke. Nah, cepat kalian kirim jawaban kalian yang masing-masing sudah dibagi tugasnya itu ya. Yang masing-masing sudah dibagi tugasnya itu bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Jadi cepat kalian chat di dalam grup kalian. Udah masing-masing sudah ada grupnya itu. Ini saya pantau terus ini ya, grup WA-nya ini. Chat jawaban masing-masing ya, kemudian dijadikan satu, nanti biar dipresentasikan. Ayo, jangan lama-lama. Kalau dibagi kan dia jadinya nanti gampang ya. Oke, kelompok 3 sudah mulai ngechat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 mana nih? Kelompok 5 mana nih? Kenapa belum ada pergerakan ini? Kenapa kelompok 5 tidak ada pergerakan? Kelompok 5 tadi siapa? Rafael mana Rafael? Rafael Iya saya Bu. mana? Iya. Saya Bu. Kenapa kelompok kalian belum ada pergerakan ini? Saya masih chat pribadi Bu, soalnya belum ada yang online gitu, anggota saya. Belum ada yang online? Rafael. Belum ada yang online. Tadi ada Charlie. Cuman cari Oke, cepatlah chat. Ya, chat pribadi, chat. Sini, ayo, saya tunggu ya. Saya tunggu 3 menit lagi ya. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Karina, santai kali kamu. Sudah? Sudah, Bu. Ini lagi tahap pengetikan, Bu. Ibu. Iya. Ya, jadi satu ya. Jadi satu ya. Kalau sudah, jadikan satu. Ayo, biar cepat kita presentasikan. Sudah selesai? Sudah Ya, selesai? hampir, Bu. Oke. Hampir, Bu.
Oke, sudah ada kelompok yang selesai? Silakan. Sudah, Bu. Siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan? Silakan hasil diskusinya. Nathanael mau kelompok 1 apa kelompok 3 duluan? 3 aja, 3. Oke, silakan. Kelompok manapun jadi, ayo. Ayo, mau kelompok 3 duluan, silakan. Di-share hasil kerjanya. Oke, kelompok 3 ya, biar aku presentasikan. Ya, silakan Karina, presentasikan, munculkan hasil yang sudah kalian buat. Itu sudah digabung semuanya kan? Sudah digabung, difoto, biar bisa dipresentasikan. Sudah, Bu. Oke, silakan. Bisa. Ya, silakan presentasikan. Oke, buat kelompok yang lain tolong ya disimak baik-baik hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3. Oke. Kelihatan kan? Disimak baik-baik. Ya, udah Kelihatan. Kita bisa lebih betul lagi. Ya, nampak. Sangat jelas. Oke, silakan dibacakan. Dibacakan Karina. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini dari kelompok 3. Teks atau video editorial yang berisi tentang pembahasan hargai perjuangan para atlet. Informasi tentang teks dan video editorial hargai para atlet adalah sebagai berikut. Pada video dan teks editorial di atas menampilkan informasi tentang Olimpiade Tokyo 2020 yang menjadi euforia olahraga nasional Indonesia. Informasi tersebut diberi judul dengan hargai perjuangan para atlet. 2 atlet dari bangsa Indonesia, pebulu tangkis nasional Gracia Poli dan Apriani, meraih medali emas, benar-benar menjadi kebanggaan mereka berdua dan seluruh bangsa Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, seluruh bangsa tidak ada yang memandang kepentingan agama, politik, budaya, dan sebagainya. Seluruh bangsa menyatu karena ikut merasakan bukan hanya milik mereka berdua. Dengan membawa kemenangan tersebut, membuat peringkat Indonesia naik menjadi peringkat 34. Mereka kembali ke Indonesia dengan mendapatkan sambutan yang meriah, sehingga banyak politisi yang akan hal itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana dengan atlet di cabang olahraga lain yang tidak membawa keberhasilan? Dari pertanyaan tersebut, kita bisa mengambil argumen bahwa politisi berlaku tidak adil. Hal tersebut menjadi pemicu untuk kita berefleksi dan berbenah. Kita juga harus mengerti perjuangan dari para atlet lainnya, karena faktanya seorang juara tidak pernah dilahirkan, melainkan harus dicetak dengan usaha dan dukungan yang luar biasa. Selanjutnya, bagian pernyataan pendapat akan dibacakan oleh Ruth Cecilia. Iya. Sabar, Roncong. Ya. Baiklah, selanjutnya saya Ruth Cecilia dari kelompok 3
akan membacakan pernyataan pendapat tentang teks editorial dari video Hargai Perjuangan Para Atlet. Pernyataan pendapat dari video tersebut adalah banyak para politik Indonesia yang mengucapkan selamat kepada Gracia Poli dan Apriani. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang sangat bahagia, dan mereka berpikir kalau merekalah yang membuat para atlet menang. Tanpa mereka sadari bahwa para politisi tersebut hanya menumpang nama, di mana di saat mereka berjaya, seluruh politisi menyuarakan kebahagiaannya. Namun berbeda lagi dengan para atlet yang gugur. Apakah mendapatkan kata terima kasih atau salam selamat dari para politisi atas perjuangan mereka? Mungkin kita tidak tahu akan hal itu. Kita juga tidak bisa melihat apakah para politisi mengucapkan terima kasih. Terkadang kita tidak bisa hanya melihat siapa yang sedang berada di atas, namun kita juga harus melihat siapa yang sedang di bawah. Gracia Poli dan Apriani bisa diketahui mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar atas kemenangan mereka. Jika dihitung dari perjuangan mereka dari nol sampai mendapatkan kemenangan kemarin, sampai sekarang, apakah 5 miliar saja termasuk cukup? Mungkin menurut saya setuju menurut pembaca teks editorial yang berkata bahwa nominal itu sangat kecil. Karena di mana perjuangan dari nol sampai sebesar sekarang tidak mungkin hanya bisa dibayar dengan uang 5 miliar. Perjuangan mereka yang mempertaruhkan masa depan mereka, masa-masa muda mereka, waktu mereka untuk keluarga hanya demi memenangkan atau membanggakan nama Indonesia. Jadi, uang tersebut mungkin itu hanya nominal, tapi kita hanya ingin para atlet itu tidak disalahgunakan atas kemenangannya. Itu menurut pernyataan pendapat menurut video dan itu menurut saya juga seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan langsung aja baca semuanya. Langsung aja ya Sika, baca aja semuanya biar nggak bolak-balik ganti-ganti orang. Nanti biar waktunya nggak terlalu banyak terbuang. Ayo. Agak dipercepat. Ya, selanjutnya solusi alternatif tentang teks video editorial dari Hargai Perjuangan Para Atlet. Sebaiknya kita memperbaiki prestasi anak bangsa Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk, ya di mana banyak yang berprestasi olahraga di Indonesia. Kita juga seharusnya membutuhkan political will pemerintah untuk memperbaiki prestasi atau cabang olahraga yang lainnya. Kita juga harus menghargai perjuangan para atlet karena telah memberi perjuangan dan usaha yang sangat luar biasa. Jangan cuma label pahlawan saja yang disematkan begitu mereka kembali dengan membawakan medali. Mereka kalah malah dibalik cercah. Karena hal tersebut bisa menciptakan kabar yang tidak baik mengenai para atlet di masa yang akan datang nanti. Selanjutnya kesimpulan dari teks video editorial Hargai Perjuangan Para Atlet adalah di sini kami melihat kurangnya keadilan di lingkungan pemerintah terhadap cabang-cabang olahraga lainnya. Dan sangat disayangkan bahwa negara kita sangat tidak efisien dalam mengambil bibit-bibit unggul untuk diperlombakan di ajang internasional demi mengharumkan bangsa lain. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa pemerintah harus senantiasa selalu mendukung dan menjamin hidup atlet-atlet yang sudah menyumbangkan penghargaan demi negara ini. Malah di masa pensiunnya, banyak sekali atlet yang terlantar dan kesusahan di masa tuanya. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, silakan. Mau menanggapi? Tampilkan aja dulu yang tadi, yang hasil kerja kalian. Ada yang mau menanggapi kelompok lain?
Silakan kelompok lain, mana nih? Ada yang mau menanggapi? Enggak, Bu. Kalau ada juga yang mau membandingkan, misalnya ada dari kami yang kurang atau gimana, terus mau membandingkan dengan pendapat kelompok kalian, kami persilakan juga. Tidak ada? Sebentar ya. Instruksi, Bu. Ya, siapa itu? Mas Hermawan dari kelompok 2. Iya, silakan. Apa itu? Menurut saya yang dibahas mengenai pernyataan pendapat di sini juga termasuk itu mengenai olahraga Indonesia yang begitu menurun, Bu. Dikarenakan pemerintah itu kurang turun tangan untuk untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk dibawa ke ajang-ajang multi event seperti itu, Bu. Dan menurut saya karena kemungkinannya itu kurangnya atlet-atlet yang berniat untuk masuk ke Olimpiade seperti itu, Bu, karena banyak contoh yang kita lihat dari atlet-atlet sebelumnya yang dimana mereka di masa tuanya itu mereka malah tercecer, Bu. Mereka malah menjual medali hanya untuk menambung hidup. Menurut saya cara untuk mengatasinya itu seperti yang sudah dilakukan pada saat ini, yaitu dengan mereka yaitu PNS, Bu, sebagai pegawai negeri sipil, agar hidup mereka itu lebih terjamin dan tidak lagi tercecer di masa tuanya, Bu. Oke, sudah Lukas? Sudah, Bu, sekian, Bu. Oke, bagus sekali Lukas. Silakan, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Lukas? Kelompoknya Karina. Lukas, sebelumnya saya mau nanya, itu menambahi atau membandingkan atau gimana? Menurut saya, menurut pendapat saya itu termasuk membandingkan pendapat saya, karena itu seperti sebuah tambahan juga gitu. Oke, berarti Lukas ingin menambahi dengan pendapatnya sendiri. Begitu ya Lukas ya? Oke, ya, bagus. Oke, bisa di stop screen ini Karina punya hasil presentasinya. Oke, kelompok berikutnya sama seperti ini juga. Tampilan yang mau dipresentasikan atau dalam bentuk ketikan. Udah di stop screen sayang. Kelompok berapa tadi yang mau tampil? Ada yang dalam bentuk ketikan mau ditampilkan? Atau sama? Saya dijawab cepat. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Kami, Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1, Nathanael. Silakan di-share. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Agak cepat. Ya, waktu kita sudah mau habis. Kecil sekali itu tampilannya, nggak terbaca. Sebentar, Bu. Ada gangguan jaringan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu nggak apa, di stop screen aja. Oke, di stop screen saja. Sudah, perhatikan saya sekarang. Di stop screen saja, karena waktu kita terbatas. Sebentar, Bu. Kenapa? Kita masih Kenapa? bisa saat ini presentasi, Bu. Kenapa, sayang? Kelompok satunya jadi presentasi, Bu. Udah nggak apa-apa.
karena waktu kita sudah mau habis, jadi dengarkan saya dulu ya. Oke, jadi intinya kalian sudah tahu ya apa itu teks editorial, kemudian tanda dalam teks editorial, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi informasi, sampai bagaimana kalian harus menganalisis simpulan yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, sekarang saya mau tadi kan kalian sudah diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kalian juga sudah tolong komunikasi yang di WA nanti bakalan saya screenshot ya sebagai bukti bahwasanya kalian memang sudah melakukan diskusi dengan anggota kelompok dengan baik. Jadi tolong ya nanti akan ada saya lampirkan juga bukti bahwasanya kalian sedang berdiskusi di WA grup masing-masing. Jadi ini ada buktinya ya. Selanjutnya kalian juga sudah presentasi. Kalian mengemukakan pendapat kalian, bagaimana apa yang terdapat di dalam teks editorial, kemudian teman yang lain juga menanggapi, dan itu sangat luar biasa. Oke lah, sekarang kita sudah berada di kegiatan penutup. Sebelum kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini nih, walaupun dengan situasi yang mungkin sangat tidak mengenakan ya, karena tadi sempat ada gangguan jaringan dan lain sebagainya. Saya pikir tadinya saya sedang berkomunikasi dengan kalian, ternyata saya berkomunikasi dengan laptop saya sendiri, ya kan? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Coba deh, kira-kira poin-poin penting apa sih yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Coba Ruth Miralda Sihotang. Poin-poin penting apa yang kamu dapat ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin penting yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini, kita harus menghargai perjuangan para atlet bangsa yang telah meninggalkan masa mudanya hanya untuk menjadi pejuang olahraga nasional bagi bangsa kita. Udah, itu saja Ruth? Sudah, Ruth? Oke, terima kasih, Ruth. Selanjutnya, coba deh, Revina. Poin-poin penting apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kita pagi hari ini? Menurut saya kan, Bu, poin penting yang terdapat dalam pelajaran kita saat ini, itu bisa kita jadikan sebagai panutan selaku kita sebagai anak bangsa untuk mengembangkan keahlian kita dengan melihat mereka itu yang pejuang para atletnya kan, Bu. Karena hal tersebut itu adalah suatu kebanggaan yang nggak bisa kita ukir dan nggak bisa terbayarkan. Karena itu termasuk membawa nama baik negara kita, Bu. Oke, berarti kan sudah paham ya apa itu teks editorial? Sudah paham ya? Paham, Bu. Bisa dibilang paham. Oke, sudah. Kalau sudah bagus, kalian sudah paham apa itu teks editorial, kemudian tanda-tanda di dalam teks editorial itu apa-apa saja, bagaimana langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi, pernyataan pendapat, solusi alternatif, sampai menganalisis simpulan yang terdapat di dalam teks editorial. Oke, bagus sekali. Terima kasih saya ucapkan, dan tepuk tangan, aplaus buat kita semua karena kita telah berhasil untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Nah, kita refleksi dulu nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan kali, Bu. Benar, menyenangkan. Walaupun gimana dengan hambatan-hambatannya? Agak kesel nggak? Lumayan menyenangkan. Kenapa? Kenapa, Ruth? Videonya tidak bisa. Iya. Franz, kamu raise hand. Ayo, ada yang kamu ingin bicarakan, Franz? Siapa yang bilang mantap itu? Ya, oke lah. Walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita sedikit terganggu ya dengan sinyal kita. Ya, tapi ini tidak mengurangi pembelajaran yang bisa kita ambil ya, yang bisa dapat kita jadikan pembelajaran yang berguna lah dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih buat kelompok yang sudah mempresentasikan, terima kasih buat kelompok-kelompok yang lainnya yang sudah membandingkan jawaban-jawabannya kepada teman-temannya yang sudah presentasi tadi. Saya sangat senang. Untuk selanjutnya itu ada
ya, ada LKPD, ada LKPD 1, LKPD 2 yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Nanti boleh kalian cek ya. Itu silakan kalian kerjakan secara individu. Lihat di situ sudah ada batas waktu yang saya berikan ke kalian. Jadi nanti itu kalian kerjakan ya. Paham? Paham sampai di sini? Kita tutup. Masih ada yang mau ingin disampaikan atau mau ditanyakan terkait dengan teks editorial? Ada Rizky? Ada Rizky Naga? Yang mau kamu tanyakan? Masih di mute itu. Masih di unmute itu. Oke, kalau sudah tidak ada, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sebelum kita akhiri, silakan terkait tugas tidak ada pertanyaan ya. Sudah paham ya? Jangan lupa dicek Google Classroom-nya, nanti dikerjakan ya. Saya tunggu hasilnya. Oke, ketua kelasnya Nathanael, silakan pimpin doanya sebelum kita akhiri. Semuanya berdiri tegak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Nathanael, terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran minggu depan kita bisa berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada hambatan dan rintangan apapun ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Bu. Oke, boleh live. Ibu. Selamat pagi.